Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat KPMH, apa kabar? Kembali bersama saya Muhammad Salaidit dalam program Trending Case bersama KPMH. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin membahas terkait dugaan korupsi yang terjadi pada 2020 silam di DKI Jakarta. Sahabat pasti tahu ketika COVID melanda Indonesia, semua sektor ekonomi pun ikut terdampak. Karena pandemi kemarin banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, juga para pengusaha-pengusaha yang sampai gulung tikar karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, di balik kesengsaraan yang dialami rakyat Indonesia saat pandemi kemarin itu juga ada beberapa pejabat yang memanfaatkan momentum kesulitan warganya untuk mengeruk pundi-pundi uangnya dengan menyalahgunakan kebijakan yang mereka buat. Korupsi. Pasti kalian tahu bahwa beberapa waktu kemarin viral di sosial media tentang terkuaknya data-data dan bukti-bukti soal adanya dugaan korupsi di wilayah Pemprov DKI Jakarta pada saat penanganan COVID-19 di tahun 2020 kemarin. Nilainya cukup besar, mencapai 2,85 triliun yang dikeruk dari program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta. Nilai yang sangat luar biasa. Rudy Valinka, salah satu penggiat media sosial yang melalui akun Twitternya berani membongkar dugaan praktik korupsi dan penimbunan beras Bansos 2020 di lingkup DKI Jakarta. Bahkan ia juga membeberkan data-data dan bukti-bukti kuat terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Akhirnya kita semua tahu soal iming-iming bansos untuk warganya. Namun ada kecurangan oleh pejabatnya. Kabar dugaan penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh Rudy. Ia menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Rudy juga menjelaskan pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk 3 perusahaan untuk penyaluran paket sembako, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dan ada nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap, yaitu sebesar 2,85 triliun. Nilai kontrak mencapai 2,8 triliun untuk hanya satu perusahaan, yaitu Perumda Pasar Jaya. Kami rasa nilai yang sangat tidak masuk akal. Cuitan Rudy itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulau Gadung, di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak. Jika ini terbukti, bagi kami sangat-sangat miris. Kami, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, sangat mendorong penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK untuk terus bergerak dengan cepat di kasus seperti ini. Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus berani untuk menyelidiki lebih dalam dugaan korupsi yang ada di era Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2020 ini. Jangan menunggu dulu aduan dari masyarakat baru bisa bergerak. Menurut kami atau saya, celakanya nih jika perkara-perkara korupsi dianggap sebagai delik aduan. Karena jika begitu berarti aparat baru bergerak ketika ada laporan atau pengaduan. Lalu berarti logikanya jika tidak ada yang mengadu para koruptor-koruptor itu, maka bisa dengan tenang melenggang bebas. Ini harus menjadi konsen lebih bagi kita semua. Tidak boleh tinggal diam, menunggu, berlarut-larut, dan harus segera diusut sampai ke akarnya. Saya yakin
KPK dalam kasus ini bisa bertindak yang seharusnya agar bisa dengan cepat terbukti dugaan-dugaan korupsi di kasus Bansos DKI yang terjadi di tahun 2020 silam. Semoga kasus dugaan korupsi ini bisa terungkap dengan cepat dan akhirnya kita semua bisa tahu siapa saja yang bermain di kasus Bansos tahun 2020 lalu. Untuk sahabat KPMH yang sedang terlibat di kasus mafia hukum dan ingin mendapatkan pendampingan, kalian bisa menghubungi nomor pengaduan KPMH di nomor 081-2234-56180. Kami akan selalu mengawal semua kasus yang sifatnya terdapat mafia hukum di dalamnya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Trading Cash bersama KPMH selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.